Season of Christmas kita selalu dihinggapi dengan tukar kado dan sebagainya. Berapa banyak sudah melakukan tukar kado paling enggak sekali dalam tahun ini, dalam Natal ini paling enggak sudah sekali tukar kado. Berapa banyak saudara? Berapa banyak sudah tukar kado minimum lebih daripada sekali angkat tangan? Saya udah yang kedua kali itu ya. Yang pertama dilakukan kemarin bersama tim pastoral saya. Agak terlalu kurang enak gitu ya. Walaupun saya udah expect suatu kado yang luar biasa, tapi karena gamenya kado pertama bisa dibuka, lalu kalau bagus bisa direbut oleh orang lain. Nah saya dapat nomor yang paling terakhir 33 itu ya. Dari total 40 orang. Jadi saya ngelihat, waduh sudah terakhir kali, saya udah kepingin yang bagus-bagus, sudah diambil yang lain. Rasanya pastor demi pastor juga punya roh-roh egois, saya bisa ngerasakan saudara itu ya. Lalu saya tinggal terakhir, gak tahu ngambil apa itu ya. Gak taunya saya dapat sesuatu yang saya gak senangi, saya dapat Tupperware. Ya udah tua begini dapat Tupperware, gua nggak punya kids anymore itu kan ya. So tukar kado bisa mengembirakan tapi juga pulang dengan kekecewaan sih. Saya pikir-pikir gembala-gembala saya kok nggak ada rasa hormat dengan saya ya. Udah jadi gembala baik begini pulang bawa Tupperware gitu ya. Anyway, I just want to show you video, a simple video yang is a fun untuk kita semua. Let's watch this video bersama-sama. I wonder what it's going to be. I want it. I want a toy. What is it? I want a toy. What is it? I want a toy. How do you know it's not a toy? I want a toy. Open it up. Let's see what it is. I want a Oh. toy. I want a toy. I want a Free. toy. Aunt Val brought you a princess shirt. I want a toy. Look how beautiful you can be in that princess shirt. I want a toy. That's not very nice. I want a toy. I want a toys, aku mau mainan. Saya kira nggak sekedar anak kecil yang saja, tapi kita semuanya pasti dalam waktu tertentu pernah mengalami ini. Ada seorang selebriti yang luar biasa, itu dia bernama Angelina Jolie. Pada waktu suaminya ulang tahun, dia memberikan ini saudara. Ini bukan kartu Natal atau kartu Happy Birthday, tapi satu pulau berbentuk cinta dikasihkan kepada suaminya. Kok para suami nggak ada amin di sini sih? Haleluya. Berapa banyak ingin istri-istri Anda membelikan Anda bukan kartu yang begini, tapi the real island untuk para suami. Yang percaya katakan amin. Para suami katakan istri Anda gitu dong mam, itu dong mam, itu ya. Nah ini harganya kurang lebih 12 juta pound sterling, 12 juta pound sterling. Berapa? 240 miliar. Waduh, I really love that kind of wife, you know, haleluya, itu ya. Kalau istri saya ngasih saya begini, I'll do whatever she want, haleluya. Saya akan lakukan apa saja, yang pria-pria para suami bisa aminkan bersama dengan saya. Why? Kenapa harus suami yang ngasih terus sih? Kenapa enggak istri sekali-sekali begitu, haleluya. Para pria, yeay! Ntar malam nggak makan loh. Saya nggak tahu pengalaman apa yang Anda expect sesuatu, tapi yang Anda ekspektasikan tidak terjadi. Beberapa tahun yang lalu saya mau memberikan kado kepada orang yang kekasih saya. Selain istri saya sudah pasti yaitu anak saya Stacy. Itu di Portland karena setiap dia ulang tahun saya tidak pernah miss. Saya selalu terbang untuk ke sana. Nah hari itu karena saya sibuk and then saya dari Portland terbang ke Washington DC pesawat pagi. Kurang lebih transit dan sampai di DC kurang lebih jam 6 sore. Nggak mungkin saya bisa beli kado di DC. Jadi saya beli kado di Portland, di airport Portland jam 6:30 yang buka baru 3 shop. Lalu ada gift shop yang cukup bagus kelihatannya. Lalu ada nonanya terangkan, oh untuk siapa? Oh untuk anak saya umur berapa bla 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 bla. Lalu ini aja necklace, kalung.
Saya pikir kalung ini didesain oleh artis ini ada kartu artisnya. Singkat cerita, ya udahlah saya pikir bagus juga ya kasih kalung ya dari artis siapa, it's quite expensive menurut saya sih ya. Lalu saya beli, saya bungkus rapi, saya udah kasih kartunya, saya bisa bayangkan jam 6 saya mendarat, lalu jam 7 sampai apartemen dia pulang kuliah kurang lebih jam 8, lalu saya akan surprise dia dengan kado di rumahnya, di apartemennya. I can feel it, aku bisa ngerasakan bagaimana Stacy nanti ekspresinya. Saya sampai di DC, naik Uber, sampai di apartemennya, lalu saya udah siapkan luar biasa di ranjangnya, lalu ada kartu, 7:30 dia pulang. Hi Stacy, happy birthday, dang. Lalu dia lihat kamarnya, wow Pak, thank you. Kartunya nggak pernah dibuka atau belum dibuka saat itu, dia langsung membuka kadonya, definitely. Ya kan waktu dibuka kadonya dia katakan, Pak, ini kan buat Oma. What do you mean, Pak? Anakmu umur milenial, Pak. Ini kalung buat Oma. Saya langsung dicoba saja kagak, saudara. Lalu dia masukin, sejak saat itu saya tahu dia nggak pernah coba pakai. Saya bawa pulang lagi, saya kasihkan ke mami saya. Mami saya aja happy. I mean, I want toys. Aku mau kado. I want mainan yang aku inginkan. Tapi seringkali kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. In this Christmas season, izinkan saya menceritakan sebuah cerita yang mungkin tidak ada hubungannya dengan Natal. But hopefully at the end of the story, Anda bisa berpikir, oh, wow, gitu ya, kok bisa ya, aha. Story daripada keluarga yang sederhana sekali, story daripada pasangan suami istri, bernama Elimelek dan Naomi. Elimelek artinya, my God is King. Tuhanku adalah rajaku. Naomi istrinya artinya pleasant and sweet, menyenangkan dan sangat lembut sekali. Dan mereka punya 2 anak pria yang ganteng-ganteng, namanya Mahlon dan Kilion. Mahlon dari arti kata sick atau sakit, Kilion dari kata sekarat. Saya nggak tahu gimana Elimelek ini ngasih 2 putranya. I have 2 putra yang ganteng, satunya sakit, satunya sekarat. Tapi somehow the Bible mengatakan ini luar biasa. Pada masa itu ada kekeringan waktu zaman hakim-hakim. Lalu Elimelek dia mencoba untuk mengadu nasib. Dia katakan, aku mau tinggalkan kotaku, aku mau pindah ke Moab. Moab adalah kota di mana penuh dengan full pagan, penuh penyembahan berhala. Everything is, you can do whatever you want di Moab itu sendiri. Ini Moab ini adalah kota yang very dark, kota yang sangat kejam sekali. Elimelek mencoba untuk mengadu nasibnya. Dia tidak lagi percaya bahwa my God is my king. Nah di Moab itulah kedua putranya itu jatuh cinta dengan wanita-wanita orang-orang pagan. Yang pertama Oprah, yang kedua adalah Ruth. Nah ini Orpa ini kawin dan pada waktu itu terjadilah tragedi yang luar biasa. Karena in that moment di tempat pengasingan Moab itu suami daripada Naomi Elimelek meninggal, mati. Dan Alkitab mencatat sangat spesifik setelah beberapa tahun kedua putranya juga meninggal. Mahlon dan Kilion juga mati. Anda bisa bayangkan yaitu 3 janda, 3 wanita yang kehilangan suaminya malam itu meratap. Malam itu malam penuh dengan ratapan. Maybe in that Christmas day adalah hari di mana mereka mengalami what loneliness is all about. Satu masa yang sangat mengerikan sekali. Saya nggak tahu hidup Anda 2018 ini. What kind of toys yang Anda harapkan daripada Tuhan? What kind of gift
apa yang terjadi dalam hidup Anda. Naomi berpikir, ini dua mantu saya ngapain? Lalu dikatakan, come on girls, you go back to your own town. Mungkin you cari suami lain aja. Ngapain ikut mama mertua? Seandainya mama kawin lagi, nggak mungkin mama bisa ngasih pria untuk kamu kawinin lagi. It's going to be very long. Lalu si Orpa, oke mam, thank you. Lalu dia mengikuti nasihat daripada mertuanya, lalu dia meninggalkan Naomi. Cuman ada satu wanita bernama Ruth yang dia membuat sebuah pernyataan yang luar biasa. Hari ini dalam waktu yang singkat ada 4 chapter dalam kitab Rut. Saya akan menyelesaikan semua chapter itu. Kurang lebih ada 180 ayat yang saya akan bagikan dalam waktu 18 menit. So you better write it down semuanya. Lalu Rut, waktu dikatakan itu dia membuat ekspresi yang luar biasa. Rut pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Itu dikatakan dengan spesifik dikatakan, kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situlah jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Amin, Rut ini luar biasa. Where you go, I will go. Berapa banyak mendengar ekspresi ini di tempat lain, kecuali di tempat perkawinan. Masih ingat pada waktu the bride and the groom membuat janji, wherever you go, I will go. Tuhanmu akan Tuhanku, sick atau health itu ya, nggak akan memisahkan kita, hanya maut yang memisahkan kita. Ini statement ini saya pikir-pikir, ini statement pada waktu saya memberkati saya sering mendengar gitu. Only death separate us. Jadi Anda tahu pada waktu Anda nanti yang belum kawin atau sudah kawin itu original daripada perkataan itu diambil dari statement daripada Ruth. Lalu saya aplikasikan zaman sekarang. Nanti kalau pemberkatan di dalam ala IFJF saya ngusulkan sebelum dia ngomong kepada suaminya atau dia sebelum buat janji dia ngomong sama mertuanya dulu, Mam, ibu mertua kemanapun kau pergi aku akan pergi, Allahmu jadi Allahku, hanya mati memisahkan kita, haleluya. Boleh saudara? Saya kira dunia akan benar-benar mengalami peace on earth. Berapa banyak mengatakan, aduh Pastor Jimmy, you gak tahu ini mertua saya, mama mertua saya. Aduh, setengah mati. Lebih baik saya tinggal dengan tempat kecil daripada tinggal dengan mertua. Amin, Ruth. Ini wanita yang luar biasa. Dia memberi statement yang begitu dahsyatnya. Lalu Ruth ngikutin Naomi. Oke. Lalu mereka decided to go back. Mereka kembali ke kota daripada Naomi. It's a small town, kota yang kecil namanya Bethlehem. So Anda bisa bayangkan everybody know everybody, everybody talking. Semua akan ngomong. Ini kalau ada satu gosip, ting, ada paku jatuh aja seluruh kota bisa dengar. Nah Naomi balik setelah tahunan dia ninggalkan Bethlehem, dia kembali. Nah semua ngomong, oh bukankah ini Mama Naomi? Naomi is back, Naomi is back. What happened? Dia kan dulu ke Moab, mau adu nasib, mau dapat gangtal, meninggalkan kita. Why she is back? Naomi is back. You know perkataan dari Naomi ayat 20 sampai ayat 21, dia mengatakan sebuah statement yang quite shocking. Dia mengatakan, look, janganlah sebutkan aku Naomi lagi, sebutkanlah aku Mara. Artinya kepahitan, bitter. Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Kenapa kamu menyebut aku sweet pleasant? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Don't call me Naomi, call me Mara. Jangan panggil aku lagi manis, menyenangkan. Panggil aku pahit, kepahitan, bitterness. Naomi
begitu upset dengan Tuhannya. Naomi begitu marah dengan Tuhannya. Naomi mengatakan, I want toys. I want toys. Aku mau mainanku. But why you take my husband? Why you take my 2 sons? Saya nggak tahu perjalanan Anda apakah relate dengan story dari keluarga sederhana ini. Maybe in this Christmas, you want toys, tapi Anda dapatkan it's just empty chair. Kursi yang kosong. Karena ayahmu, istrimu, orang tuamu, kekasih kamu mungkin sudah dipanggil Tuhan. You never experience Christmas anymore. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana keadaan teman-teman saya di Palu. My beloved pastor, Pastor Agung yang tidak punya gereja lagi, diranda dengan gempa tsunami yang luar biasa. I want a toys. Tapi kenapa Tuhan menghancurkan semua hotel saya? I don't know their heart. Dia bisa senyum, but if that's me, mungkin that's my question, why me, oh God? Saya nggak bisa bayangkan untuk teman-teman yang sedang naik Lion Air, habis happy di Palu, within 5-7 minutes, lalu semuanya disappear. Hilang semuanya. Maybe the story of Naomi adalah the story of loss. Ceritanya adalah cerita kehilangan. I mean, that's life. It's a challenge. I want these toys. Mungkin Anda pikir aku ikut Tuhan, Dia harus memberikan yang terbaik. Tapi why? Ada seorang mengajarkan Anda, lalu Anda begitu semangat, I want this toy. Aku akan buka ini. Aku mau gift-nya yang luar biasa ya. Anda punya ekspektasi nggak tahan, lalu Anda menyobek semuanya gift-nya ini. Dan di situ langsung Anda melihat, wow, ternyata sesuatu terjadi berbeda. I have some experience, atau ekspektasi yang luar biasa, tapi kok demikian ya. Tiba-tiba Anda mendapatkan perasaan yang bersalah, Anda mengalami kegagalan mungkin 2018 ini. Some of you, mungkin I want a toys, tapi aku mendapatkan cancer. It's my own beloved sister, Pastor Hana. Tadi khotbah saya di depan dia, saya hampir nggak bisa bicara, but this is the fact of life. Oh, maybe some of you mengalami aku hutang nih. Maybe Anda mengalami kekecewaan. I want a toys. Tapi aku sedang falsu of divorce, perceraian. Oh, aku ke gereja sih. Aku pikir oke-oke saja keluargaku. Tapi kita mengalami hidup penuh dengan adultery. Perselingkuhan. It's a loss. I want a toy. Aku mau yang terbaik dari Engkau Tuhan. Saya bisa merasakan kehidupan Naomi. I'm tired of serving God. It's all BS. If you're really good, why this thing happened to me? It's a challenge dalam kehidupan kita semuanya. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan Naomi. Apakah hidupnya bisa didefine Naomi? Semuanya telah hilang. Atau maybe ada Komas yang bisa melanjutkan cerita daripada Naomi ini. It's a big challenge dalam kehidupan kita semuanya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Tapi kalau kita renungkan, saya membaca kitab Rut ini, apakah demikian? Pagi hari ini saya mengatakan kepada Anda bahwa the story of Naomi sebenarnya ada story tentang redemption. Penebusan daripada sang Bapa. Bagaimana kehidupan kita bisa ditebus oleh Dia. Anda dan saya tidak bisa menentukan aktor apa yang saya mainkan dalam hidup ini. It's somehow programmed, it's right there.
Tapi yang kita bisa lakukan adalah sikap kita pada waktu kita menerima acting seperti apa, apakah sikap kita positif dalam segala hal sehingga Anda bisa meresponi dengan baik. In this Christmas, saya tidak tahu, mungkin saya sendiri juga mengecewakan Anda. Mungkin Anda sudah melayani tapi Anda mendapatkan ini semuanya. Some of you don't want to deal with it, atau Anda akan deal with it. It's our choice dalam kehidupan kita. Ruth tahu dia ikut ibunya yang demikian, tapi Ruth move on with her life. Dia mulai bekerja seperti layaknya wanita-wanita lain. Ayat 2, pasal 2 ayat yang ketiga, Ruth mulai bekerja. Itu luar biasa, pergilah ia sampai di ladang yang memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Tiba-tiba dia bekerja seperti layaknya wanita lain, dia bekerja. Amin. Ruth tidak boleh ngambil tuaian langsung, dia harus ada di belakang daripada anak buah atau penuai-penuainya daripada Boas. Dia bisa tiba-tiba menuai bersama-sama di ladang milik Boas. Ini luar biasa, kebetulan milik Boas. Life sometimes maybe penuh dengan kebetulan. Boas ini dari keluarga Elimelek. Lalu Ruth cerita pada mamahnya, Ma, aku bekerja, aku dapat full attention kelihatannya, Ma. Feeling, Boas kelihatannya memperhatikan aku nih. I'm sure Ruth is orangnya cantik, cukup hitam, black and sweet. Alkitab mengatakan Boas itu masih single, very godly, kaya raya. Lalu Naomi mendengar itu, dia Ruth, itu Boas masih kerabat kita. Dia akan menebus kamu. Nah ini tiba-tiba Ruth mendapat wejangan daripada mama mertuanya. Wejangannya nggak masuk akal sih guys, sorry ya waktunya nggak banyak itu ya. Dia ngomong ini, Ruth, kamu harus mulai belajar ya. Mulai sekarang kamu mandi ya. Kamu mandi, gosok kulit kamu bisa halus. Kalau zaman sekarang kamu cepat spa ya. Lalu kamu belajar make up dengan manis ya. Lalu kamu pakai pakaian ya. Lalu Ruth, pada waktu malam hari setelah kamu selesai tuaian semua sudah selesai, Boas sudah makan kenyang, Boas tidur di kamarnya, Boas masih single, Ruth kamu harus tiba-tiba masuk kamarnya. Lalu kamu buka selimutnya, kamu tidur di bawah kaki, di samping kaki daripada Boas. Ini instruksi daripada mamah mertua. Ini luar biasa, the greatest temptation. Ini dilakukan oleh Ruth. Pasal 3 ayat 8, pada waktu tengah malam, dia mulai ngomong ini. Dilakukan wejangan daripada mamah mertuanya. Ayat 8 dikatakan, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Bukan meraba-raba, Ruth jangan salah ngerti para pria, baca yang benar. Baca Alkitabmu yang benar. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Ruth hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus aku. Ini luar biasa. Ayat 10. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Jadi rupanya Boas ini ngetes, dia udah tahu, dia udah punya hati kepada Ruth. Bujangnya dikasih tahu, kamu sengaja kasih itu, kasih tuain lebih banyak supaya Ruth bisa ngambil. Boas lihat dari jauh, cewek ini matek atau enggak, cewek ini main-main atau enggak. Dia tahu dan dia mengatakan, kamu wanita baik-baik. Listen, you can have a lot of temptation, but you have a choice. Temptation tidak bisa Anda hindari, akan datang anytime without reservation, tanpa buat janji kepada Anda. But you can make a choice. Boas tahu, you are a godly woman. I will not touch you. I will do my part. Aku akan menjadi bagian daripada semuanya itu. I will do it for you semuanya. Kata Boas adalah guardian redeemer, wali penebus.
Kalau zaman dahulu, kalau ada keluarga yang mati, keluarga dia yang dekat harus menebus apa yang terjadi pada wanita keluarga itu. Misalnya dia punya tanah, dia kekurangan, tanahnya harus dibeli supaya tanahnya tidak menjadi milik orang lain. Nah, Boas tidak menjadi direct penebus daripada keluarga Naomi, masih ada keluarga dekatnya. Dia tahu dia nggak bisa melakukan itu. But Boas ini sebagai wali penebusnya dia very consistent karena dikatakan bahwa dalam hidupnya Boas sebagai guardian redeemers ini wali penebus dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Boas never rest sampai dia selesai penebusannya. Lalu dia katakan kepada keluarga Naomi, orang yang harusnya nebus, kamu harus nebus Naomi dong, ini tanahnya dia kamu beli dong, tanahnya murah kok, tapi kamu harus tinggal sama Naomi, si Mara itu loh ya. Ada nggak saudara harganya murah, tapi Anda tinggal dengan mertua yang mengalami kepahitan? Oh dikasih rumahnya si murah, ya udah pasti si yang menjadi direct redeemer itu enggak, gua nggak mau ngapain gua tinggal sama Naomi, lalu mantunya lagi, waduh kan dia bukan dari tribe kami. Lalu dia katakan kalau gitu kamu aja, Boas tahu, oke, then deal, it's me become my redeemer. Listen, cerita penebusan adalah cerita yang sangat spesifik. Cerita penebusan adalah cerita yang sangat individualistik. It's just one person. Cerita penebusan adalah cerita di mana dia memperhatikan orang itu dan dia tidak akan selesai sampai dia bisa menebus orang itu sampai tuntas. It's very specific. Maybe hidup Anda dan hidup saya mengalami demikian. Nobody cares kalau Anda hidup ini nggak ada yang mau dekat dengan Anda kali. But I hope this church become Boas-Boas yang lahir dari gereja ini. Orang-orang yang bisa memberi wali penebus menjadi the great extension daripada penebus yang sejati yaitu Kristus sendiri. I hope gereja kita bukan menjadi gereja yang penuh dengan penghakiman, dengan orang yang tidak sama dengan kita. You know, Anda sudah pelayanan, maybe hidup Anda seperti ini. People throw away this kind of box. But listen, apakah hidup Anda selesai dengan loss atau you allow another story happen in your life? Boas melakukan sesuatu yang luar biasa. You know what happened? Rut 4 sampai ayat 13 dikatakan dengan jelas akhirnya mereka menikah lalu melahirkan seorang anak, the son. Ini Alkitab luar biasa. This is the climax. I want you to pay attention secara luar biasa. Seluruh Bethlehem mulai gembira secara luar biasa. Lalu mengatakan dengan jelas, wow, lebih baik kamu kasih nama Obed saja. Cucumu ini, Naomi. You know, karena Obed, Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal yang pertama, the story of Christmas, baru muncul setelah sekian puluh tahun, ribu tahun. Nah mengatakan, look, anak dari Boas Rut ini bernama Obed, ayah daripada Isai, ayah daripada Daud. Wow, it's amazing. Anda tahu siapa ibu daripada Boas? It's Rahab. Rahab adalah ibu daripada Boas. Orang bisa mengatakan, buah jatuh nggak jauh daripada pohonnya lah. Listen, papa mama Anda bisa menjadi orang yang penjahat. Tapi Anda lahir tidak harus menjadi penjahat. That thing can be broke off. Anda nggak tahu mungkin orang tua Anda banyak hutang piutangnya, memalukan. Tapi Anda tidak usah mengikuti karakter DNA daripada orang tua Anda. The moment Anda mengalami kekuatan daripada Allah. So bayangkan Rahab ini luar biasa. Anda tahu Rahab itu siapa? Pelacur. Pelacur yang terkenal sekali. Tapi pelacur ini punya cerita sampai ditulis di kitab Matius tentang kelahiran Yesus Kristus. Karena ada dua pengintai, waktu dia mengintai, dia diselamatkan di rumah Rahab ini. Dari Rahab inilah Anda bisa melihat dia punya anak bernama Boas dan menikah dengan Ruth. And then Anda tahulah waktu Boas belum menikah sama Ruth, hidupnya apa? Ruthless, kurang lebih begitu itu ya. Nah setelah itu dia punya anak namanya Obed, Isai, lalu Daud, and then what else? Halo, siapa lagi? It's Jesus. Wow. Kok bisa begitu ya? I want a toys.
I want a toy. Naomi ceritanya mungkin penuh dengan all the story. Tapi dia tidak mau berhenti. My life is not defined by loss. My life is not defined by cancer. My life is not defined by kekecewaan dan sebagainya. Just go deeper, just open up semuanya. Step by step maybe. Pada waktu Anda membuka itu ada berkat daripada Tuhan. Pada waktu Anda tidak avoid tapi Anda mengizinkan firman. Maybe the blessing will become dalam hidup Anda. Anda nggak tahu maybe setelah Anda go through semuanya. You allowing the Holy Spirit. You will have a future pada waktu Anda buka semuanya. Anda nggak tahu mungkin Anda mendapatkan hope sederhana, simple. Kita renungkan bersama-sama. Wow, tiba-tiba when you keep going. Listen, karena hidup Anda tidak perlu didefine oleh orang lain atau diri Anda. Siang hari ini the greatest gift is a salvation. Saya mau supaya hidup Anda tidak ditulis oleh kekuatan Anda, tidak ditulis dengan tangan Anda. Tapi Anda mengizinkan Jesus menuliskan to continue your story. Listen, Tuhan masih punya story untuk hidup Anda dan saya. When you receive this salvation, Anda membuka kado salvation yang luar biasa. We all know very simple. That's what Jesus does for you and for me. That's what the cross is all about. It's a Jesus. This is not toys. This is the real redemption. This is the story of Christmas. I got Jesus. I got Jesus. I got Jesus. Naomi dan Ruth ceritanya mengalami perubahan. Ditulis generasi demi generasi. And you know what? The greatest present is His present, Immanuel. Artinya apa? Can you imagine? Dari Abraham, 14 generasi. 14 generasi. Sampai Yesus. The work of the cross is beyond what you can imagine. Lebih daripada segalanya. This is the greatest gift. But life will be challenged with so many boxes. So many issues in life. What you need just keep working on it. Izinkan the cross. When you see this box, when you find this one, this box is empty. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit dalam kehidupan Anda dan saya. Pagi hari ini, I believe gift ini cukup untuk kita semuanya. Bahkan berlimpah-limpah. Saya percaya bahwa gift ini gak sekedar cukup untuk Anda, tapi untuk keluarga-keluargamu. Nanti ada 25 Desember baptisan. Minta Tuhan. Gift ini cukup untuk tempat usahamu, supaya engkau mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita ini. Amin, saudara.